Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan ilmu hadis. Ini yang hadis. Hadis itu terbagi menjadi 3 macam. Pertama ada namanya hadis sahih. Lalu yang kedua ada hadis hasan. Seperti yang kita tahu hadis riwayat sahih, hadis hasan gitu kan. Lalu yang ketiga ada namanya hadis dhaif. Hadis dhaif. Nah, kenapa sih suatu hadis bisa disebutkan atau bisa dikatakan hadis sahih? Jadi, bisanya suatu hadis disebutkan menjadi hadis sahih itu ada 5 syaratnya. Ada syaratnya ada 5. Yang pertama yaitu sanad hadisnya harus jelas. Sanad hadis harus jelas, harus nyambung ke Rasul. Jadi Rasul mengatakan atau mengerjakan sesuatu dilihat oleh sahabat, lalu di sahabat ngomong ke tabiin terus sampai ke perawi. Nah, yang kedua adalah perawi atau orang yang menyampaikan atau orang yang menulis hadisnya tersebut harus adil. Perawi harus adil. Adil itu gimana? Harus jujur, harus baik sikapnya. Lalu yang ketiga, perawinya harus dobat. Perawinya harus dobat. Dobat itu apa sih? Dobat itu adalah hafalannya yang kuat. Seorang perawi itu harus menghafal 100.000 hadis. Itu dobat yang kelas bawah. Kalau kelas menengah itu harus menghafal 200.000 hadis lebih. Dan sedangkan yang ketiga adalah kelas atas. Dobat kelas atas atau hafalannya yang lebih udah kuat. Itu bisa mencapai 30.000 hadis. Ini 100.000 hadis, ini 200.000. Nah, lalu yang keempat itu apa syaratnya? Syarat yang keempat itu terhindar atau terlindungi aja. Terlindungi dari yang namanya syadz. Nah, lalu yang ke 1, 2, 3, 4, 5, yang kelima yang terakhir terhindar dari ilah. Ilah itu apa? Ilah itu adalah cacatan seorang perawi. Cacatan seorang perawi itu seperti apa? Dia ketahuan berbohong, ketahuan mencuri atau lain sebagainya. Kemudaratan yang lain sebagainya. Nah, jika sudah mencapai 5 syarat tersebut ini terpenuhi, barulah suatu hadis bisa dikatakan hadis sahih. Sedangkan hadis hasan itu gimana orang bisa suatu hadis bisa disebut hadis hasan? Hadis hasan sama 5 syarat ini terpenuhi, namun tingkat dobat atau tingkat adilnya sang perawi ini kelas menengah atau kelas bawah. Kalau kelas atas jadinya hadis sahih. Lanjut ke hadis dhaif. Ke hadis dhaif ini jika seorang perawinya jika 5 syarat ini tidak terpenuhi. Salah satunya tidak terpenuhi atau seorang perawi atau perawinya adil atau dobatnya kelas bawah. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, hadis sahih sama hadis hasan ini bisa nggak dibuat dalil? Jawabannya bisa. Karena kenapa? Karena hadis sahih ini sudah pasti 5 syarat tersebut ini terpenuhi. Dia orang yakin kalau misalkan si perawi ini mengatakan benar-benar dari Rasulullah gitu. Kalau dhaif gimana? Kalau dhaif bisa nggak jadi dalil? Kalau dhaif ada 4 syarat. Ada 4 syarat. Ada 4 ada 4 pendapat.
Yang pertama itu pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama itu mengatakan tarhib. Tarhib. Lalu ada namanya tarhib. Sudah tarhib fadhail amal. Setelah fadhail amal ada namanya qisah. Apa itu tarhib? Tarhib adalah sesuatu untuk memotivasi diri untuk melakukan hal yang lebih baik. Sama tarhib juga, tarhib dengan tarhib. Jadi hadis dhaif dijadikan untuk memotivasi diri untuk menjadi lebih baik. Bisa dipakai buat dalil. Lalu fadhail amal. Fadhail amal ada untuk keutamaan pekerjaan atau amalan. Jika tingkatan dhaifnya adalah masih atas atau bukan palsu. Lalu kisah untuk cerita. Hadis dhaif bisa dibuat untuk cerita yang lebih baik tentunya. Lalu yang kedua ada pendapatnya Imam Ahmad. Imam Ahmad juga ada syaratnya nih. Yang pertama adalah dhaif. Dhaifnya hadis dhaif harus tingkatan awal. Tingkatan awal atau atas. Yang kedua, tidak melanggar syariah. Yang ketiga, jika sudah tidak ada lagi dalil lain dari Al-Quran atau Sunnah yang dari hadis sahih atau hasan, jadi memakai hadis dhaif. Imam Ahmad. Lalu setelah Imam Ahmad, pendapat yang ketiga itu hanya untuk kehati-hatian. Lalu yang keempat, Imam siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Imam Bukhari dan Imam Muslim? Kata Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis dhaif tidak boleh dipakai menjadi dalil secara mutlak. Kalau kata Imam Bukhari dan Muslim. Tapi kenapa kita masih memakai banyak hukum-hukum fikih yang datangnya dari hadis dhaif? Karena Imam Ahmad itu adalah ulama fikih dan Imam Bukhari adalah ulama hadis. Jadi beda Imam Bukhari dan Imam Muslim pendapatnya gitu. Jadi kalau misalnya masalah fikih, kita memakai ikut pendapatnya jumhur ulama dan Imam Ahmad. Kalau kita membahas hadis atau sunnah, kita memakai pakai pendapatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, sahih juga ada tingkat-tingkatannya. Tingkat-tingkatan sahih. Ada namanya sahih li dzatihi. Ada namanya sahih li ghairihi. Ada namanya hasan li dzatihi. Ada namanya hasan li ghairihi. Dhaif enggak ada. Nah, sahih li dzatihi adalah datangnya dari satu jalur. Jadi ada orang, Rasul mengatakan sesuatu, mengerjakan sesuatu, dilihat oleh orang itu mengatakan ini dilihat oleh sahabat, lalu sahabat mengatakan ke tabi'in ini udah pasti adil atau doktrinnya kuat.
Nah, seperti itu. Ini datangnya dari satu jalur. Lalu ada Sahih li ghairi. Sahih li ghairi ini dari mana datangnya? Datangnya Sahih li ghairi ini adalah datangnya dari dua jalur. Dari hadis Hasan. Hadis Hasan datang dua jalur. Jadi ada satu perawi mengatakan hadis ini, lalu ada satu perawi lagi mengatakan hadis yang sama juga, sama persis hadisnya. Tapi kedua perawi ini dobat atau adilnya tingkat menengah. Tapi hadisnya sama yang dikatakan dari dua perawi ini, dari datangnya dua jalur ini. Jadi jika hadis Hasan ketemu dengan hadis Hasan, naik tingkatan menjadi Sahih li ghairihi, sahih dengan tingkat bantuan tanpa dirinya gitu. Lalu hadis Hasan lidati, sama hadis Hasan lidati menggunakan satu jalur. Hadis Hasan li ghairihi sama ya. Cuman kalau hadis Hasan li ghairihi datangnya dari hadis dhaif. Hadis dhaif datang dari dua perawi, mengatakan hadis yang sama. Jadi hadis dhaif tersebut naik menjadi tingkatan jadi hasan li ghairihi. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.